Hubungan kalian ini termasuk toksik kalau kalian mengalami salah satu dari ciri-ciri yang bakal aku sebutin di video kali ini. Hai, aku Ayu. Di video kali ini aku bakal sebutkan ciri hubungan ketika kalian berada di situasi yang toksik. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasannya, aku mau bahas sedikit nih tentang pengertian hubungan toksik. Hubungan toksik adalah ketika kalian tidak merasa jauh lebih baik, tapi justru merasa stuck atau menjadi jauh lebih buruk ketika berada di situasi hubungan tersebut. Itu salah satu tanda bahwa kalian sedang menjalin hubungan yang toksik. Hubungan yang seharusnya atau hubungan yang sehat, ketika kalian berada di situasi tersebut, kalian menjadi jauh lebih baik sebagai manusia. Hubungan yang sehat justru menjadikan kalian sosok yang lebih baik dari sebelumnya dan menjadikan kalian jauh merasakan bahagia ketika berada di hubungan yang sehat. Nah, aku bakal sebutin ciri-ciri hubungan toksik yang kadang teman-teman menganggap hal itu adalah wajar, padahal sebetulnya itu adalah ciri-ciri dari hubungan yang toksik. Yang pertama adalah ketika kalian selalu berada dalam kendali pasangan kalian. Mungkin beberapa dari teman-teman gak akan setuju dengan pendapat aku, karena kalian akan menganggap, wah itu kan wajar, itu konsekuensi ketika kalian sudah mempunyai pasangan. Betul, tapi yang aku maksud adalah kendali yang tidak seharusnya. Contohnya apa? Yaitu ketika pasangan kalian selalu memaksakan kehendak dalam segala tindakan maupun keinginan di kehidupan kamu. Contohnya seperti apa sih? Misalnya nih, kalian lebih suka menggunakan makeup ketika ingin keluar, tapi pasangan kalian nggak suka kalau kalian menggunakan makeup dan akhirnya melarang untuk udahlah nggak usah pakai makeup. Bahkan mungkin mereka juga menggunakan kalimat-kalimat, buat apa sih pakai makeup? Mau pamer, mau menarik perhatian lawan jenis. Nah, itu juga salah satu ciri kalau kalian berada di situasi hubungan yang toksik. Selain itu, kalian juga dibuat tidak menjadi diri kalian sendiri. Kalian tidak bisa bebas mengekspresikan diri kalian. Ya, itu juga salah satu ciri ketika kalian berada di hubungan yang toksik. Selain itu apalagi, mereka selalu melakukan tindakan manipulasi agar kamu bisa selalu menuruti keinginan mereka. Karena keinginan mereka ini bukan keinginan yang kamu inginkan, dan kamu dipaksa untuk menuruti hal tersebut. Ciri selanjutnya, ketika kalian selalu mendapatkan kalimat kritikan yang mendiskriminasi dari pasangan kalian. Ini gak cuma berlaku buat perempuan ya, bisa juga berlaku untuk laki-laki. Ketika pasanganmu selalu mengolok-olok, selalu mengejek, bahkan mungkin merendahkan kamu, itu juga salah satu ciri hubungan kalian termasuk hubungan yang toksik. Saling mengkritik atau mungkin saling memberi saran itu bagus, tetapi dengan kalimat yang baik, tidak dengan kalimat yang mendiskriminasi, manipulasi, atau bahkan kalimat yang merendahkan. Kalau udah kayak gitu, udah jelas itu adalah hubungan yang toksik. Ketika pasangan kalian toksik, dalam hubungan bukannya saling mendukung, tetapi kalian akan dijadikan musuh oleh pasangan kalian sendiri dan membuat segala yang berhubungan dengan kamu adalah persaingan. Contohnya apa sih? Pasangan kalian tidak bisa mendukung untuk mengejar cita-cita, kemauan, dan keinginan yang ingin kamu raih. Mereka menghambatmu karena perasaan iri, perasaan tidak ingin kalah, dan perasaan yang selalu ingin mendominasi di dalam hubungan yang menyebabkan mereka melakukan tindakan tersebut. Dan itu termasuk ciri hubungan yang toksik, teman-teman. Ciri selanjutnya adalah ketika energi kalian tertukar. Gimana tuh energi yang tertukar? Apakah dia jadi perempuan dan aku jadi laki-laki? Enggak, bukan gitu. Yang perempuan lebih maskulin dan yang laki-laki lebih feminin. Itu sudah jelas salah ya teman-teman. Karena memang pada dasarnya perempuan memegang peran sebagai feminin dan laki-laki memegang peran sebagai masculine energy-nya. Jadi hubungan kalian akan balance tuh. Tapi ketika kalian energinya tertukar, laki-laki menjadi jauh lebih lemah dan perempuan menjadi jauh lebih kuat, itu justru hubungan kalian termasuk dalam situasi yang toksik. Salah satu contohnya gini, perempuan ketika lebih dominan, laki-laki otomatis akan memiliki energi yang lebih feminin. Perempuan akan menjadi lebih capek dan laki-laki menjadi jauh lebih lemah. Ketika perempuan menjadi lebih maskulin, bahkan mungkin perempuannya yang membiayai si laki-laki, percaya atau tidak, kalian akan jauh lebih capek, kalian lebih banyak berperan
di dalam hubungan tersebut. Ketika laki-laki dia lebih feminin, bukannya malah menguntungkan si pihak laki-laki, tapi justru merugikan. Justru itu akan membuat harga diri laki-laki jauh lebih rendah di mata si perempuan, yang mengakibatkan perempuan menjadi seenaknya. Perempuan bisa jadi jauh lebih toksik. Makanya buat teman-teman nih yang sudah merasa energi kalian tertukar, bisa diperbaiki atau mungkin diselesaikan. Nah, kalau teman-teman sudah mengalami salah satu atau bahkan mungkin semua dari ciri-ciri yang aku sebutkan tadi, itu tandanya kalian sudah masuk di hubungan yang toksik. Kalau udah terlanjur sih, saran aku selesaikan aja, karena itu percuma, tidak akan bisa diperbaiki. Nah, buat teman-teman yang masih berada di dalam hubungan toksik, saran aku selesaikan dan sembuhkanlah diri kalian dulu. Caranya gimana kak buat keluar dari hubungan toksik? Karena itu sulit banget, betul. Buat teman-teman yang berada di hubungan toksik pasti merasakan kesulitan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Apalagi buat teman-teman yang sudah menjalin hubungan itu cukup lama, pasti akan sulit dan akan berat untuk mengakhiri dan menyudahi hubungan yang sudah kalian jalin. Tapi buat teman-teman percayalah, ketika kalian sudah mengakhiri hubungan tersebut, akan ada perubahan yang besar, akan ada perubahan yang jauh lebih baik di kehidupan kalian. Banyak hal baik yang datang di kehidupan kalian. Kalian dipertemukan dengan orang-orang yang baik, kalian mendapatkan keajaiban dan hal baik lainnya yang tidak kalian duga. Karena aku pernah mengalami hal tersebut, jadi aku bakal bagiin tips nih buat teman-teman gimana sih cara keluar dari hubungan toksik. Memang cukup sulit buat teman-teman, apalagi yang sudah menjalin hubungan tersebut cukup lama. Salah satu contohnya adalah aku pernah menjalani hubungan toksik selama 4 tahun. Dan itu bukan karena aku ingin, tapi karena aku nggak bisa lepas. Setiap ingin mengakhiri, selalu aja ada ancaman, ada tekanan, dan manipulasi atau bahkan mungkin playing victim yang ngebuat aku nggak bisa lepas dan semakin nggak bisa lepas. Tapi alhamdulillah luar biasa, terima kasih Allah, akhirnya aku bisa lepas dan bisa menjadi sebaik ini. Aku menjadi jauh lebih baik, aku memperbaiki diri, aku didatangkan banyak hal-hal baik, banyak orang baik yang datang kepadaku, dan aku jadi kenal dengan banyak orang baik. Alhamdulillah luar biasa, aku bersyukur aku berhasil untuk keluar dari hubungan tersebut. Dan itulah yang membuat aku ingin berbagi cerita dan berbagi pengalaman buat teman-teman yang mungkin juga merasakan hal tersebut. Nah, gimana sih caranya untuk keluar dari hubungan yang toksik? Yang pertama, kalian harus yakin nih, dan kalian harus bertekad kalau kalian ingin keluar dan ingin menyudahi hubungan tersebut. Yang kedua, pastikan tujuan kalian ingin menjadikan diri kalian berubah menjadi jauh lebih baik untuk pasangan kalian selanjutnya. Yang aku lakukan dulu adalah betul-betul memotong, betul-betul nge-cut off semua sosial media dia, blokir WA dia, hapus nomor dia, hapus segala kenangan-kenangan kalian termasuk chat-chat atau mungkin apapun yang berhubungan dengan mantan kalian, mungkin yang masih punya barang-barang dan itu mengingatkan kalian dengan mantan kalian yang toksik, bisa kalian buang, bisa kalian berikan ke orang lain, atau kalian bakar aja, karena itu yang akan membuat kalian ingat terus dan akhirnya gak bisa buat betul-betul mengakhiri hubungan tersebut. Kenangan-kenangan yang ada, mulai dari chat, foto-foto, mungkin video, atau mungkin apapun yang berkaitan dengan sangat toksik kalian, segera hapus, segera hilangkan semua itu, karena itu yang menghambat proses kalian untuk lepas dan menjadi jauh lebih baik. Nah, senjata yang mereka gunakan agar kalian bisa kembali lagi ke mereka adalah menjual kenangan. Buat kalian mengingat lagi kenangan yang pernah kalian lakukan bersama, itu yang membuat kalian jadi jauh lebih sulit untuk melepas dan move on dari hubungan itu. Istilahnya tuh kalian mengganti buku, bener hapus segala semuanya dulu pernah tinggal bersama atau pernah berada di suatu tempat dan itu mengingatkan kalian terhadap pasangan toksik itu. Kalian bisa mungkin pindah atau mencari suasana baru agar betul-betul kalian memulai kehidupanmu di buku yang bersih, buku yang baru, dan kalian bisa menulis lagi kenangan indah yang jauh lebih baik. Selanjutnya yang aku lakukan itu benar-benar ketika dia menghubungi, aku nggak respon sama sekali. Dia nelpon, dia chat, dia nge-video call atau apapun, aku betul-betul nggak ngerespon. Karena kalau kalian menyentuh dikit aja chatnya, nelpon, terus akhirnya kalian angkat, udah akan makin sulit untuk melepasnya. Jadi pastikan kalian nggak membuka jalan, tidak memberikan celah untuk dia balik lagi ke kehidupan kalian. Kalau kalian diiming-imingi, aku udah berubah, tidak, jangan percaya, karena itu omongan bullshit, omong kosong aja. Mereka nggak akan berubah.
nggak akan bisa berubah, dan jangan sampai kalian terjebak di lubang yang sama. Cara selanjutnya, aku betul-betul memfokuskan untuk memperbaiki diri, membenahi diri, perbaiki luka-lukaku yang dulu pernah sebabkan dari hubungan tersebut. Karena jika kalian memaksakan dengan laki-laki baru dan kalian membangun suatu hubungan, justru akan takutnya menimbulkan kalianlah yang menjadi pihak toksik dari hubungan tersebut. Pastikan kalian sudah selesai dengan masa lalu kalian, dan kalian tidak akan menjadi pasangan yang toksik untuk pasangan kalian selanjutnya. Jadi saat itu aku betul-betul fokus ke hobi, fokus ke kehidupan aku, fokus ke kerjaan, fokus mengupgrade diri, memperbanyak relasi, pertemanan, dan mungkin pengalaman-pengalaman. Aku memfokuskan kepada hal tersebut, dan aku nggak mempedulikan apapun yang dilakukan. Tapi luar biasa, aku tetap teguh, aku tetap berusaha bahwa aku akan menjadi jauh lebih baik. Dulu kenapa aku sempat sulit untuk melepas, itu karena ancaman-ancaman dari dia. Aku sempat takut dengan ancaman-ancaman yang dia berikan, dan akhirnya itu yang membuat aku selalu gagal untuk melepas hubungan itu. Dan pada akhirnya, setelah aku mengabaikan ancaman tersebut, aku keluar dari hubungan tersebut, gak ada masalah, justru aku jauh lebih baik. Ancaman-ancaman dia yang dia berikan gak mempan, bahkan dia gak berani melakukan hal tersebut. Itu hanya ancaman, kalian gak usah takut, dan yakinlah kalian berada di jalan yang benar. Nah, buat teman-teman itu aja yang aku bisa sampaikan. Mungkin teman-teman ada juga yang mengalami hal yang sama, dan ada tips lain, boleh silahkan ditulis di kolom komentar, biar kita bisa saling share, saling berbagi, dan saling menguatkan satu sama lain yang sedang berada di dalam hubungan toksik. Sekian dari aku, jangan lupa subscribe, follow, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Follow aku for more tips. Thank you, bye.